Shalom, perkenalkan saya Anita dengan NIM K0211911030 dari Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Saat ini saya akan melakukan praktikum uji penentuan serat kasar. Serat kasar merupakan fraksi dari karbohidrat yang tidak larut dalam basa dan asam encer setelah pendidihan masing-masing 30 menit. Serat kasar sangat baik untuk kesehatan, yaitu membantu mencegah sembelit, mencegah kanker, mencegah sakit pada usus besar, membantu menurunkan kadar kolesterol, membantu mengontrol kadar gula darah, mencegah wasir, membantu menurunkan berat badan, dan lain-lain. Tujuan uji. Tujuan dari uji ini adalah untuk menentukan kadar serat kasar dalam bahan pangan. Adapun prinsip dari uji ini adalah serat merupakan residu bahan pangan setelah diberi asam atau basa mendidih dan terdiri dari selulosa dengan sedikit lignin dan pentosa. Apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan untuk uji ini? 1. Neraca analitik yang berfungsi untuk mengukur satuan massa benda secara elektrolit dengan tingkat ketelitian yang cukup tinggi. 2. Tanur listrik berfungsi untuk mengabukan sampel. 3. Tabung reaksi tertutup 50 cc berfungsi untuk mencampur sejumlah kecil volume cairan, mereaksikan bahan kimia dalam jumlah kecil, dan menyimpan bahan kimia yang direaksikan. 4. Pompa vakum yang berfungsi untuk mempercepat penyaringan dengan cara mengisap. 5. Gelas piala berfungsi untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan ketelitian tinggi, menampung larutan bahan kimia, memanaskan larutan, dan melarutkan bahan kimia. 6. Gegep yang berfungsi untuk menjepit tabung reaksi ketika dipanaskan. 7. Oven. Oven berfungsi untuk mensterilkan atau mengeringkan alat-alat gelas atau bahan lainnya yang tahan terhadap panas. 8. Sinteret gelas nomor 1 yang berfungsi untuk mensterilkan maupun menjernihkan bahan. 9. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume larutan atau cairan yang tidak memerlukan ketepatan tinggi. 10. Alat pemanas air yang berfungsi untuk memanasi dengan suhu rendah antara 300 sampai 1000 derajat Celcius. 11. Eksikator. Eksikator berfungsi untuk mendinginkan bahan setelah dipanaskan dengan oven atau sehabis pengabuan. Ada 3 bahan yang dibutuhkan dalam uji ini, yaitu H2SO4 yang berfungsi untuk menghidrolisis sampel, NaOH yang berfungsi untuk membebaskan gas amoniak dari larutan, alkohol teknis yang berfungsi sebagai pelarut. Adapun prosedur kerja dari uji ini adalah: pertama, timbang kurang lebih 0,4 gram sampel ke dalam tabung reaksi tertutup. Kedua, tambahkan 30 ml H2SO4 0,3 N. Penambahan H2SO4 bertujuan untuk melarutkan zat lain yang dapat larut dalam asam yang bercampur dengan sampel. Ketiga, didihkan selama 30 menit. Keempat, tambahkan 15 ml NaOH 1,5 N. Penambahan NaOH bertujuan untuk melarutkan zat lain dalam sampel yang dapat larut dalam basah. Kelima, didihkan selama 30 menit. Keenam, saring ke dalam sinteret gelas nomor 1 sambil diisap dengan pompa vakum. Ketujuh, cuci berturut-turut dengan 50 cc air panas, 50 cc H2SO4 0,3 N, 50 cc air panas, dan 50 cc alkohol. Kedelapan, keringkan dalam oven selama 8 jam
atau dibiarkan bermalam. Kesembilan, dinginkan di dalam eksikator selama setengah jam, kemudian timbang. Kesepuluh, abukan dalam tanur listrik selama 3 jam pada suhu 500 derajat Celcius. Kesebelas, biarkan agak dingin, kemudian masukkan ke dalam eksikator selama setengah jam, kemudian timbang. Terakhir, setelah semua prosedur untuk mendapatkan berat sampel dilakukan, selanjutnya lakukan perhitungan untuk mendapatkan hasilnya dengan rumus kadar serat kasar sama dengan A kurang B per berat contoh dikali 100%. Berikut hasil uji penentuan kadar serat kasar. Penentuan kadar serat kasar menggunakan analisis gravimetrik. Serat kasar adalah sisa bahan makanan yang telah mengalami proses pemanasan dengan asam kuat dan basa kuat selama 30 menit yang dilakukan di laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan kadar serat kasar pada buah belimbing, mangga, nanas, dan pepaya masing-masing adalah 1%, 2,37%, 2,4%, dan 1,6%. Sehingga diketahui bahwa nanas memiliki kadar serat yang paling besar di antara buah lainnya. Kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kadar serat kasar buah belimbing sebesar 1%, kadar serat kasar buah mangga sebesar 2,37%, kadar serat kasar buah nanas sebesar 2,4%, dan kadar serat kasar buah pepaya sebesar 1,6%. Yang jika diurutkan dari yang terbesar, buah nanas menempati posisi pertama, kemudian mangga, selanjutnya pepaya, dan yang terkecil adalah belimbing. Kadar serat kasar dalam buah dapat dilihat dari tekstur buah itu sendiri, di mana nanas memiliki kadar serat kasar yang besar karena dari tekstur fisiknya saja telah terlihat memiliki serat-serat pada daging buah yang besar-besar dibandingkan dengan belimbing, mangga, dan pepaya. Demikianlah praktikum saya kali ini mengenai uji penentuan serat kasar. Semoga bermanfaat. Salam sehat, tetap patuhi protokol kesehatan. Shalom.